tahun 2025 BKN Mataram. Senin, tanggal 26 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Miftahul Ulum Kebutuhan dengan materi Sistem Pencernaan pada Manusia Mapel IPAS. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Tadi sudah sarapan semua? Sudah. Siap belajar? Siap. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin. Persiapan berdoa dimulai. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Ahmad Fatani, Badrut Tamam, sakit ya? Bunga Jaya Kusuma, Fatimah Muntaza, Indah Sofil, Muhammad Basmi Asmil, Miftahul Jannah, Muhammad Miftahul Wafani, Muhammad Nizam, Nailatul Rahma, Nindya Ika, Sadiratul Lailia, Siti Helma, Siti Mikaila, hadir semua ya. Baiklah anak-anak, untuk menambah rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Ayo silakan berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu dasar negara ya, apa? Garuda Pancasila ya, judulnya ya. Yuk, silakan dimulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih anak-anak, boleh duduk kembali. Baiklah, ada yang tahu pembelajaran hari ini? Kita hari ini akan belajar tentang sistem organ pencernaan ya. Jadi nanti diharapkan kelas 5 itu sudah bisa mengetahui apa itu organ pencernaan ya. Terus mengurutkan sistem pencernaan dari mulut sampai ke anus ya. Nomor 3, memahami proses pencernaan makanan ya, itu tujuannya ya. Tadi sudah sarapan semua kan ya? Kira-kira makanan yang tadi dimakan itu bentuknya masih sama apa sudah berbeda? Apa masih tetap nasi? Apa masih tetap ikan? Berapa jam sih tadi makannya sampai sekarang? Ada 2 jam? 2 jaman ya? Apa masih tetap bentuknya? Kira-kira menurut kalian? Tidak. Sudah berubah menjadi apa ya? Sudah berubah ya tentunya ya. Tentu itu ada alat atau organ yang bekerja ya. Untuk memahami hal itu, kita bisa nonton video dulu ya. Tentang apa videonya? Nah, tentunya makanan itu diproses dalam sistem pencernaan manusia.
Ibu punya video singkat untuk ditonton bersama ya, biar kalian lebih paham nih. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tadi. Ya. Tadi gimana? Sudah bisa menjawab pertanyaan Ibu? Apakah makanan yang kita makan bentuknya tetap sama atau sudah berbeda? Sudah berbeda tentunya kan ya. Kenapa kok bisa berbeda? Karena sudah diproses di organ-organ pencernaan ya. Baiklah, Ibu akan menambahin ya. Mungkin masih ada yang belum paham ya. Ini Ibu punya poster ya untuk dipelajari bersama. Namanya apa ini? Organ-organ pencernaan manusia. Yang pertama apa ya? Baiklah anak-anak, untuk menambah pemahaman kalian tentang organ-organ pencernaan dan fungsinya, Ibu punya tugas untuk kalian untuk dikerjakan bersama-sama ya. Masing-masing kelompok dapat 1 LKPD ya. Ini. Nih. Silakan siapkan guntingnya sama lemnya. Wow. Ini. Ini. Kurang kecil ya? Lagi. Silakan dikerjakan sesuai petunjuknya. Yang pertama ini kan diacak ya. Anunya apa? Keterangan organ pencernaannya. Ya. Nah, silakan ditempel ke ini keterangannya disesuaikan makanan secara mekanik dan kimiawi dengan bantuan enzim. Ya. Sama keterangan organnya, organ apa di sini ya? Silakan. Apa ini digunting sih? Ya, digunting dulu, digunting dulu. Sementara ini menggunting, boleh yang lainnya ini mengerjakan ini. Yang tidak semua. Boleh ngerjakan ini yang lainnya ya. Ya di situ. Kalau nggak bisa ini kan ada materinya. Ya. Silakan. Ini loh, fungsi menghancurkan makanan. Ya. Ada kan? Oh, jadi kelendek sih. Jangan ada itu semua, pelan ini. Baiklah anak-anak, sudah semua? Sudah. Nah, kalau sudah, waktunya mempresentasikan hasil karyanya masing-masing. Yang pertama maju, silakan kelompok 1. Di bawah hasil karyanya. Silakan. Salam dulu. Makanan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi atau air liur atau enzim gigi lain. Lanjut, makanan setelah dari mulut. Fungsi hati apa? 1. Menetralkan racun. 2. Memproduksi cairan
ikan, Satu, yang nyaring coba. Tempatnya enggak ada. Menetralkan racun. Dua, memproduksi cairan empedu. Terus tiga, menyimpan cadangan energi berupa glikogen ya. Sudah dulu ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Kelompok siapa lagi mau maju duluan? Kelompok 3 apa kelompok 2? Silakan. Assalamualaikum, nggak usah bilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kota Taman Sukaskan berkegiatan pencernaan. Terus rektum anus. Ya sudah, sekarang presentasikan fungsinya masing-masing fungsi pencernaan. Yang pertama mulut. Ayo, mulut. Fungsi mulut menghancurkan makanan secara mekanik oleh gigi kimia. Kotoran. Lanjut, siapa yang mau bertanya silakan. Yang belum bertanya? Apa? Kemanakah nutrisi yang diserap oleh usus? Usus halus kan menyerap nutrisi. Habis itu kemana nutrisinya? Berjalan kemana? Ya. Lanjut kelompok terakhir, kelompok 3 silahkan. Organ pencernaan manusia. Ya, Ibu nanya dulu ya. Sebelum menjelaskan fungsi organ-organ pencernaan, coba sebutkan dulu organ-organ pencernaan secara urut. Makanan masuk ke mana pertama kali? Lanjut. Lanjut. Lambung. Lanjut lagi. Usus halus. Lanjut. Terus rektum, pinter. Lanjut. Anus. Sudah bisa ya mengurutkan urutan organ-organ pencernaan ya. Lanjut ke fungsinya. Ternyata mulut itu mempunyai fungsi. Apa fungsinya? Yuk sebutkan yuk satu-satu yuk. Mulut. Kelompok yang lain dengarkan ya, nanti bertanya nggih. Petialin, enzim petialin. Lanjut. Nggih. Enzim petialin berfungsi untuk Mengandung enzim petialin atau amilase memecah karbohidrat menjadi maltosa. Jadi kelenjar petialin itu, enzim petialin itu untuk memecah karbohidrat menjadi maltosa. Kalian tahu karbohidrat apa? Karbohidrat itu adalah nasi, kentang gitu loh ya. Itu dipecah nanti oleh enzim petialin di ludah. Lanjut. Kemana? Fungsinya kerongkongan? Oke. Secara mekanik atau mengemas kita mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan peta lambung. Asmi. Terus lanjut. Fungsi usus halus berfungsi menyerap nutrisi berupa vitamin B2, garam empedu, dan sisa nutrisi yang tidak terserap di jenuh.
Nggih. Usus besar menyerap air dan mineral 1,5 liter dan sisa nutrisi yang belum terserap di usus halus. Lanjut. Rektum, ya rektum berfungsi untuk apa rektum? Menyimpan kotoran. Nggih, menyimpan kotoran sementara. Terus lanjut. Habis rektum apa nak? Anus. Anus berfungsi untuk Fungsi mengeluarkan feses atau kotoran. yes. Sudah ya? Sudah bisa fungsinya? Mengurutkan bisa, fungsinya juga sudah bisa ya. Mungkin kelompok lain ada pertanyaan silakan. Nah, ya yang belum bertanya, kelompok yang belum bertanya, nggih ya, silakan. Mengapa usus halus itu lebih panjang? Tadi sudah di video sama Ibu penjelaskan juga ya. Kan ada usus 12 jari. Ya, cuma 12 cm. 20 sampai 25 cm usus 12 jari. Terus ada usus halus yang paling terakhir itu 3,5 meter. Kenapa kok sampai panjang ya? Kok panjang? Usus ada 3 tadi ya? Usus apa saja yang pertama? Usus halus ada 3. Usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus penyerapan itu ilium itu 3,5 meter. Kenapa kok paling panjang? Pertanyaannya. Karena untuk menyerap nutrisi. Karena untuk menyerap nutrisi, ya. Karena untuk menyerap nutrisi katanya. Apalagi? Usus halus itu, usus yang ilium itu, yang paling panjang itu merupakan usus yang pertama apa terakhir dari usus halus? Pertama kan usus 12 jari. Terakhir ya. Usus penyerapan itu adalah usus yang terakhir. Yang terakhir menyerap nutrisi sehingga tempatnya itu harus luas, waktunya itu harus lama juga ya. Karena merupakan penyerapan nutrisi yang terakhir. Ya, itu ya jawabannya seperti itu ya. Sudah. Ada pertanyaan lagi? Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Baiklah ya, sebelum Ibu tutup, Ibu punya kuis ke kalian ya. Siapa yang bisa menjawab nanti ada poin. Satu poin itu bisa ditukar. Punya 20 nilai 1 poin ya. Nanti ya. Ini kan organ-organ pencernaan kosong ya kan ya. Coba ini sebutkan yang ini. Ngatung ya. Organ yang Ibu tunjuk, kalian langsung sebutkan sama fungsinya. Bisa? Bisa. Coba Ibu mau nunjuk ini. Ngacung, ada orang saja ya. Diulang lagi ya. Gak boleh lihat buku, ngacung terus ke sini ke depan sama Ibu ya. Sudah ya. Ibu minta nama dan fungsinya. Ini siapa? Ini siapa? Mif. Ayo sini Mif. Silakan. Bisa menjawab, lanjut. Ini.
Sebelum Ibu tutup, Ibu mau nanya dulu ya. Apa yang kalian senangi dari pelajaran ini? Saya sudah bisa ini, Bu. Misalnya, ayo. Bisa apa yang disenangi dari pelajaran ini? Kita refleksi dulu, ya. Yang kalian senangi, yang paling berkesan dari pelajaran ini apa? Bisa tahu apa? Bisa tahu lambung. Ternyata lambung itu berfungsi untuk apa? Semuanya ya. Berfungsi untuk menyimpan makanan dan mencerna makanan secara kimiawi dan mekanik. Apa yang belum kalian pahami? Yang belum kalian pahami, yang menurut kalian susah untuk dipahami? Susah, Bu, untuk dipahami apa kira-kira? Hah? Pankreas, ya. Jadi fungsinya pankreas yang belum dipahami ya. Ya, yang lainnya ada. Terus untuk misalnya kalian mengalami kesulitan untuk memahami pankreas, apa yang kalian akan lakukan di rumah? Belajar, pinter ya. Gimana katanya? Sebagai wujud syukur, kita harus apa? Harus menjaga kesehatan pencernaan ya. Karena sudah dikasih kesehatan berupa sistem pencernaan yang sehat sehingga bisa menyerap nutrisi, ya kan ya? Kalau pencernaan bisa menyerap nutrisi, nanti kita bisa mendapat energi ya, bisa menulis, bisa berjalan, bisa belajar, pokoknya bisa melakukan aktivitas, ya kan? Jangan lupa bersyukur nih. Belum menjawab pertanyaan Ibu yang pertama tadi ya, yang kemanakah makanan yang kalian makan? Apakah tetap bentuknya? Belum ya? Apa jawabannya? Kemana makanan yang kalian makan? Ke? Makanan yang kalian makan. Yang pertama kali Ibu nanya itu loh. Ke mulut, terus ke kerongkongan, ke lambung, ke usus 12 jari, ke usus besar, sama ke anus. Itu kalau kalian makan ke situ jalannya ya. Terus apakah tetap sama bentuk makanan yang kalian makan? Tidak. Karena apa? Karena sudah diproses di dalam organ pencernaan. Kalau makan roti, makan nasi itu tidak tetap seperti roti atau nasi ya. Sudah menjadi apa? Kalau sudah masuk ke pencernaan, sudah menjadi bubur atau sudah hancur, ya kan ya? Paham ya? Ya sudah, kita lanjut untuk menyimpulkan kesimpulannya. Jadi makanan itu masuk pertama kali ke dicerna secara apa di mulut? Dibantu oleh yang mengeluarkan enzim petialin, berfungsi untuk mengubah karbohidrat atau amilum menjadi maltosa. Lanjut, itu pencernaan kimia. Kalau pencernaan secara mekanis di mulut dihancurkan oleh siapa? Oleh gigi. Lanjut, makanan kemana? Ke kerongkongan. Dipindah dari mulut ke lambung oleh kerongkongan, ya, dengan gerak apa? Peristaltik, yaitu gerakan meremas Lanjut, dari kerongkongan masuk ke mana? Di lambung disimpan berapa menit kira-kira? Berapa jam? Selama 2 jam. Selama 30 menit sampai 2 jam makanan itu dicerna di lambung. Dengan cara apa? Dengan cara mekanis dan kimiawi, pinter. Secara mekanis diapain di lambung? Diaduk-aduk, diremas-remas. Terus secara kimiawi diapain di lambung? Dibantu oleh enzim ya yang berada di lambung. Apa saja enzim yang ada di lambung? Asam klorida. Berfungsi untuk apa?
Membunuh kuman atau bakteri. Terus lanjut, ada enzim apa? Ada enzim 2. Pepsin. Pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton dulu kalau di lambung. Lanjut. Apalagi enzim yang ada di lambung? Namanya renin, mengubah susu menjadi kasein. Pinter. Lanjut, habis dari lambung ke mana? Ke usus 12 jari. Usus di 12 jari dibantu oleh pankreas dan kantong empedu. Jadi kantong empedu menghasilkan apa? Cairan empedu untuk mencerna. Enggak, makanan apa yang dicerna? Yang dibantu oleh cairan empedu? Yaitu lemak. Terus yang dibantu oleh pankreas apa saja? Pankreas mengeluarkan enzim apa saja ke usus 12 jari? Enzim amilase, tripsin, dan lipase. Ada adzan dulu ya, silakan dijawab dulu ya. Adzannya ya. Itu namanya penyakit dalam pencernaan. Contohnya apa penyakit dalam pencernaan? Usus buntu, tipes, diare, ya kan ya? Itu nanti kita akan bahas untuk pembelajaran berikutnya. Terus bagaimana cara menjaga kesehatan pencernaan? Bagaimana? Misalnya harus basuh tangan, ya. Terus apa lagi? Makan makanan bergizi, tidak makan yang sudah digerumung lalat, tidak makan terlalu pedas, ya kan ya? Itu kita akan pelajari untuk pembelajaran selanjutnya, ya kan ya? Bener kan, kadang kalian mengalami diare ya? Kadang tipes, ya kan ya? Itu adalah salah satu contoh dari apa? Gangguan dari sistem pencernaan. Kita akan pelajari selanjutnya itu ya, di pertemuan berikutnya, nggih. Sampun, nggak ada pertanyaan lagi? Baiklah, jangan lupa bersyukur ya, karena kita sudah diberi apa? Diberi kesehatan berupa kesehatan pencernaan, sehingga nutrisi yang kita makan bisa diserap oleh tubuh. Kalau nutrisi sudah bisa diserap oleh tubuh, kita bisa melakukan aktivitas. Alhamdulillah sudah bisa sekolah, bisa menulis, bisa belajar, bisa beribadah, ya kan ya? Karena diberikan kesehatan pencernaan. Tentunya juga kesehatan lainnya. Jangan lupa untuk bersyukur ya. Selanjutnya apa lagi? Ada pertanyaan lagi atau Ibu akhiri? Sampun? Sudah, silakan berdoa. Dipimpin oleh ketua kelasnya. Doa setelah belajar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Artinya ya Allah, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasehati supaya mendapat kesabaran dan menasehati supaya mendapat kesabaran. Selesaikan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.